رسول الله جئناك للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاء لجميع الحاضرين. Kita di hari kedua lontar Jamarat. Kita berjarak masih 2 km lagi dari pintu gerbang terowongan pertama menuju Jamarat. Ini sebagian besar jamaah haji Indonesia. Nah, ini ibu-ibu Darul Fatah yang baru selesai melontar Jamarat pada hari kedua. Kacamatanya lupa. Ya, pakaiin kacamata. Aduh, keren bener. Masya Allah. Masya Allah. Yang di sebelah kiri atau kiri saya ini Hesti, Ibu Endah, Bu Dokter ini, dan Ibu Sri. Nah, sementara di belakang itu saudara-saudaranya. Jadi kalau gitu baru kita aja ya. Belakang terus Indonesia. Saudaranya semua. Ya, Indonesia ya. Saudara setanah air. Haji Hajah mabrur, amin. Amin. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Inilah artis-artis ibu kota. Ini jemaah dari Bandar Lampung. Jemaah yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Anak-anak soleh. Calon mantu. Calon doktor S3. Oh, Ya, ke depan nah. semoga jadi haji mabrur ya Pak ya. Amin. Ya. Ketemu eskalator, setidaknya bisa istirahat, tidak perlu melangkah, tapi tetap bergerak. Nah, ini jamaah dari sebutkan Subang, subhanallah, hidup Subang dan keluarganya jadi hajah yang mabrur, amin. Keluarga yang ditinggalin dijaga Allah, amin. Sehat-sehat semua, amin. Yang belakang Subang semua ya. Bang Kalijati. Amin. Subang Bang Jomblo Kuki. Bang Kalijati Cempaka ya, Cempaka. Tanjung Baru ya, Tanjung Baru. Bapak dari mana, Bapak? Lampung, Lampung. Lampung, Lampung. Lampung. Yang banyak gajahnya. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum Pak Haji. Kaum Subang hadir. Ini suasana dalam tenda selepas makan siang. Panasnya luar biasa. 45 derajat Celcius.
Wah, dapat Anda bayangkan ini. Sementara AC kami, Apalagi yang kondisi kesasar. iya. Sementara kita punya AC, hanya hidup blowernya aja ini. Nggak ada freonnya. Freonnya nggak diisi. Sementara yang sudah pada gundul-gundul ini, kepalanya bukan tambah isis, malah tambah anget. Nah, jadi untuk menghilangkannya terpaksa dikasih kanebo. Nah, ini seperti Pak Hapris, kanebo dibasahi air, nah lalu ditempelkan. Ini untuk bahan manasik tahun depan. Ini kondisinya. Nah, ini saya juga gundul dan dalam keadaan kepanasan, maka saya tutup kanebo yang udah dibasahi. Nah, ini cara paling cepat untuk menurunkan suhu di kepala yang sangat panas. Luar biasa di Mina ini. Nah, itu Om Roli. Nah, itu Pak D. Pak D hebat, tahan panas. Pak D luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, ini jamaah Darul Fatah melakukan pelemparan hari ketiga. Nah, ini kapten tim Pak Budi. Om Umi malah nungguin air. Iya, orang udah di sini. Servis ya. Ini teman-teman tim Darul Fatah. Oke. Sebagian jemaah yang akan melakukan nafarsani. Ini Pak Karom dan Ibu yang, nah ini Mandek, Pak D, Bu D. Ayo jangan misah, Pak D, Bu D. Udah, siapa yang terakhir? Oh, gendut omongannya. Dan ini pasangan bujangan Mas Heri dengan Pak Cipto. Oke, ini kondisi pulang dari kami melontar jumroh, dan ini di sepanjang jalan di Mina kita lihat memang semua gunung isinya batu semua batu. Di atas itu ada tenda-tenda jamaah yang memang tidak diurus oleh negaranya. Kondisinya batu semua gunung. Kasur lebih dekat, batu semua. Pegunungan isinya batu semua. Dan dari kejauhan nampak ada bendera merah putih. Bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda
bahwa di bawahnya itu ada maktab para jamaah dari Indonesia. Nah, ada bendera merah putih. Di bawahnya itu pasti maktab. Tuh, kita lihat. Tuh ada jalan bus, jalan raya, dan ada maktab-maktab. Ini kondisi di Mina ini. Ini jamaah yang di sini lebih mudah dia lontar jamarotnya karena lebih dekat dari jamarat. Nah, itu kondisi jamaah yang pulang. Mereka melontar jamarot di lantai 2, sementara kami di lantai 3. Memang sudah diatur sedemikian rupa supaya nggak tumburan. Begitu. Oke, saya perlihatkan ini dinding batu. Ini terowongan yang akan kita lalui untuk kembali ke Mina, kembali ke maktab. Itu helikopter muter-muter terus. Ini jamaah dari Kebumen. Ya, Kebumen ya. Wah. Ayo, Kebumen. Waalaikumsalam. Haji mabrur, amin. Nah, ini pintu keluar dari lontar jamarat di lantai 3. Sementara di kejauhan kita lihat pintu masuk dari orang yang akan melontar jamarat di lantai 3. Nah, kelihatan dari jauh. Itulah pintu keluar, pintu masuk. Nah, ini terowongan. Kita mulai masuk terowongan. Di dalam terowongan itu ada eskalator. Jadi kepada jamaah yang capek jalan kayak gini nih, capek, udah tinggal berdiri aja di eskalator. Eskalatornya jalan sendiri, tahu-tahu nanti nyampe di ujung. Itu ada Mei naik eskalator sama Pak D, ada Mande, ada Bu D. Ini kita lihat jamaah yang baru mau jalan melontar jamarot. Jadi jalan berangkat dengan jalan pulang beda terowongannya. Nah, kami jalan pulang baru mau masuk terowongan. Nah, atau baru keluar dari terowongan. Ini yang baru mau berangkat melontar jamarot, ini udah mulai jalan nih masuk terowongan. Tuh. Biasa terowongan ini batu semua, ini gunung batu. Gunung dari batu dibolongin. Gila emang pemerintah Arab. Tuh, dibikin terowongan sepanjang ada sekitar 1 kiloan. Tuh, gunung batu semua tuh. Nah, ini terowongan tempat kami keluar. Nah, itu ada askar. Biasanya kalau ada orang syuting, askarnya ngamuk, jadi saya matikan. Nah, ini saya lanjutkan lagi syutingnya. Kami melewati beberapa koridor. Ini buat mengurangin panas sebetulnya. Lihat, gunung batu lagi. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where do you come from? Indonesia. Sana Yaman. Indonesia. Subhanallah. Yaman. Yaman. Subhanallah. Good. Sehat, selamat. Alhamdulillah. Ini jamaah dari Yaman. Semua gunung dari batu, tidak ada satupun tanaman. Nah, kalau malam kita saksikan para jamaah itu ada yang bikin tenda di atas gunung. Mereka mengikuti jejak Napaktilas Rasul dulu, sering menyendiri. Lihat tuh di atas itu ada kemah kecil sekali. Para jamaah ada yang manjat gunung batu ini sampai ke pucuk.
melakukan kontemplasi di sana seperti yang sering dilakukan Nabi dulu. Mei. Nah, itu Mei. Nah, kita akan masuk lagi ke terowongan kedua dari Jamarat. Nah, kita lihat di kejauhan itu jamaah yang baru selesai atau baru mau akan berangkat ke Jamarat. Mereka sama ngambil afdolnya melakukan lemparan ba'da zuhur. Itu terowongan mereka. Itu terowongannya. Ini keadaan suhu panas betul di sini. Sekitar 42 derajat Celcius. Perkiraan aja sih. Nggak tepat-tepat amat. Nah, tuh di atas tuh gunung. Di bawah di dalam gunung ini dibuat terowongan. Emang ginilah kerjaan pemerintah Arab. Dengan tragedi terowongan Mina. Tahun berapa nih tragedi terowongan Mina? 95 ya. Pemerintah Arab Saudi kemudian membangun terowongan-terowongan lain dan dibikin bertingkat untuk menuju Jamarat. Jadi Jamarat dibikin 5 lantai termasuk basementnya. Dan ini mengurangi kepadatan pada saat pelemparan Jamarat. Itu kondisi jamaah yang baru akan berangkat melempar Jamarat. Nah, kita shoot yang lebih dekat. Itu mereka baru keluar dari terowongan. Sementara kita baru mau masuk terowongan. Ini terowongan kedua dari Jamarat ke Mina. Nah, kita akan masuk lagi ke terowongan. Total jarak dari Mina atau dari Maktab Kloter 22 atau Maktab 23 ke tempat pelemparan Jamarat atau Jumroh itu totalnya 3,5 kilo. Jadi kalau PP jalan kaki ini 7 kilo. 7 kilo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, seluruh jamaah dalam keadaan yang kuat berjalan menempuh jarak 7 kilo PP. Dan tentu saja semuanya harus dilakukan berjalan. Kecuali yang sakit bisa menaiki kursi roda atau diwakilkan. Nah, pemirsa, laporan dari perjalanan lontar Jamarat hari yang ketiga. Sementara karena ini sudah mulai masuk terowongan, suasana tidak begitu terang. Tapi kondisi melempar hari ini termasuk sedikit lebih sepi ya. Kenapa? Karena sebagian dari jamaah itu mengambil nafar awal. Artinya setelah melakukan lemparan yang pada hari ketiga, mereka diperbolehkan untuk kembali ke maktab di Mekah. Tidak melanjutkan lemparan pada hari keempat. Nah, sehingga para jamaah yang ingin mengambil nafar awal, mereka melakukan lemparan pada waktu pagi. Kemudian mereka segera kembali ke Mekah. Sementara kami mengambil nafar sani. Artinya nafar sani itu kami akan tetap melakukan lemparan sampai pada hari keempat, yaitu pada tanggal 14 Zulhijjah. Kita baru tanggal 13 Zulhijjah ya, kita baru akan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Sehingga selesailah seluruh rangkaian ibadah haji sebelum kemudian nanti berangkat ke Madinah. Untuk sebelum berangkat ke Madinah akan melakukan tawaf wada dulu. Nah, ini kami ketemu lagi dengan eskalator sehingga bisa beristirahat sejenak di eskalator. Sementara jamaah lain yang tenaganya masih pada kuat-kuat meneruskan perjalanan di luar eskalator.
Sungguh lemparan pada hari ketiga ini terbilang sepi ya, tidak terlalu ramai. Karena sebagian jemaah sudah melakukan lemparan ketiga di waktu pagi dan pada siang hari mereka sudah kembali ke maktab di Mekah. Mereka melakukan nafar awal. Sementara jemaah lainnya melakukan lemparan pada hari keempat atau disebut sebagai nafar sani untuk kemudian kembali ke Mekah melakukan tawaf ifadah, sa'i, tahallul akhir dan tawaf wada. Demikian liputan dari perjalanan lempar jamarot yang ketiga, perjalanan Mina Jamarot. Beginilah suasana di tenda Mina di hari-hari terakhir pelontaran jamarot. Ada yang lagi ngobrol menghabiskan hari-hari menunggu pelontaran jamarot. Ada yang baru selesai dari kamar mandi. Inilah suasana di Mina di dalam tenda. Tenda yang begitu sejuk. Tenda yang selama 6 hari ini kami tinggal di sini menghabiskan hari-hari di Mina. Ada jemuran yang menggantung, dijadikan tempat untuk menjemur baju-baju sambil menunggu suasana pelontaran jamarot. Kami disibukkan untuk beristirahat, kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan pelontaran jamarot nanti setelah zuhur ya. Ini dia wak gengnya lagi ngambil cucian. Ini Mbak Dukun yang alih profesi. Halo Mbak Endah, ini namanya Mbak Endah ini. Dia selama di sini alih profesi jadi dukun pijit, membantu teman-teman yang kesakitan. Semoga amalnya dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Itu tuh guru spiritual tuh. Itu tuh guru spiritual Tante Yesi. ada yang lagi sibuk ganti baju, tapi udah selesai. Udah selesai. Apa-apa tangannya sakit. Apa-apa sakit. Mau diurut gak cukup sekali. Selesai lontar jamarot, kakinya Mbak Vivi sakit ya. Tapi sekarang udah sembuh dan dia nanti merasa kuat lagi untuk melakukan pelemparan jamarot yang terakhir kalinya. Semoga kami dikasih kesehatan semua sampai kami menyelesaikan ibadah haji ini. Amin. Nah, ini Ibu Yana lagi sibuk berkemas-kemas ya, mengemasi tasnya. Takut ada yang ketinggalan. Nah, nenek ini siapa namanya? Nama nenek. Oh iya, Nenek Ngadira. Nih Nenek Ngadira duduk dadah nenek, dadah. Nanti masuk TV nenek. Nenek yang cantik ini. Nenek nih, nggak tahu perutnya sakit, maunya jeruk aja. Nenek ini susah banget makannya pakai jeruk makannya. Nenek tapi hebat nenek ya, nenek udah sehat ya, bisa melakukan semua. Lagi. Cantik bener nenek duduk dengan manisnya. Nah, manis bener. Nah ini satunya Bude lagi nyantai dia. Lagi di jalan sampai saya kalah. Bude ini susah makannya bisanya pakai buah. Ayamnya pakai apel. Kalau ayamnya dimakan temen-temennya yang lain. Lauk-lauknya. Ini Nenek Badriah ini, waduh subhanallah. Dia ini Mbak Pita nih. Halo Mbak Pita. Iya Mbak Pita. Dia selalu tangannya kepalan tinju. Mbak Pita super wanita hebat ya, woman girl. Nah ini Nenek Badriah ini, nenek yang kuat ya, tidak pernah mengeluh
Kadang-kadang kami yang muda malah kalah sama Nenek Badriah, malu jadi kaminya. Inilah suasana di tenda Mina hari-hari terakhir. Sambil menunggu waktu pelemparan jamarot, kami sedang beristirahat supaya menyiapkan fisik kami menjadi kuat nanti untuk berjalan lagi menuju jamarot. Nah, ini Mbak Rina sama Mbak Rida udah bersiap-siap. Halo, mau kemana nih berdua? Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini. Ayo Mbak Rida, komentarnya apa Mbak Rida? Amin, amin ya rabbal alamin. Satu-satu ya di-shoot ya. Komentar. Ini siapa ini ya? Ini Mbak Wati. Halo Mbak Wati. Ini istrinya Pak Gito ini. Diam aja. Sama kayak Pak Gito, pendiam. Ya. Tapi diam itu emas kok gitu ya. Lebih baik diam daripada berbicara kata-kata yang tidak bermanfaat ya Mbak Wati ya. Ini dua, ini Mbak Sri lagi tidur kelelahan sama Mbak Bella. Ini lagi dia sakit, jadi menyiapkan fisiknya beristirahat. Ayo Mbak Pipi, ada komentar nggak Mbak Pipi? Apa komentarnya Mbak? Komentarnya apa nih Mbak Pipi? Ya ngomongan TOP lah. TOP ya, mudah-mudahan kita jadi keluarga untuk selamanya ya. Tidak sampai selesai. Kalau sunatan Iya. Iya, ini yang udah mau mantu Mbak Endah ini kayaknya. Kami diundang ya Mbak Endah ya. Nah, ini askarnya ini namanya Bu Lastri nih. Bu Lastri, askar kami nih, dia yang suka ngejagain kami nih. Namanya Bu Lastri tuh. Tapi dadanya kelihatan mukanya ditutupin. Dadanya gimana komentarnya Bu Lastri? bagus. Ada foto yang bagus. Tahu ngambil dokumentasi orang jelek-jelek. Ya. Beginilah suasana terakhir kami. Nah, ini namanya Mbak Ira ini. Mbak Ira ini tidak satu lantai di Mekah. Dia di lantai 7. Jadi kami akrabnya justru ada ketika ada di Mina. Apa komentarnya Mbak Ira? Mbak Ira, halo. Ini Bu Jamila ini tidak satu rombongan dengan kami, tapi sama-sama di DF. Dia ngegabung dengan kami. Halo Bu Jamila. Halo. Demikianlah laporan singkat dari Mina di hari-hari terakhir pelemparan jamarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan dari Mina di hari-hari terakhir pelemparan jamarot. Ini lagi persiapan pulang. Sebelumnya kita akan melempar jamarot dulu. Ini suasana di tenda Mina. Ada Pak Ruli. Halo Pak Ruli. Halo. Nah, ini suaminya Bu Yesi nih. Halo Pak Ruli. Ini Pak Hasan ini. Suami istri ini. Suaminya Mbak Umi nih. Halo Pak Hasan, paling ganteng menurut Mbak Umi. Hobinya berpetualang kalau Pak Hasan ini. Makan, sama makan, makanya dia sehat, semua dimakan. Semua dia menerima pelimpahan makanan dari teman-temannya. Nah, ini Pak De ini, Pak De, mantan pacarnya Bude ini. Selalu setia mendampingi Bude. Semoga selalu sehat ya Pak De ya. Sampai halo, waduh, tambah ganteng ini Pak Hasan. Udah kayak orang Arab aja ini. Inilah suasana terakhir di tenda bapak-bapak di Mina. Beginilah suasananya di Mina. Masih ada yang sholat, ada yang berkemas-kemas. Ini Bapak Amir Mahmud ini. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Saya gundul. Sedang gundul ya Pak, nggak apa-apa. Tambah maco kok Pak. Yang mudah-mudahan dengan gundul ini hilang semua dosa-dosanya ya Pak ya, dihapuskan oleh Allah.
dibebaskan dari siksa neraka ya Pak. Semoga semua bapak-bapak menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah, menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi. Inilah suasana kami di tenda Mina yang alhamdulillah sejuk betul. Kami di sini sudah 6 hari, 6 atau 7 hari ya Pak? Kami di sini 5 hari ya. 6 Pak. Kita kan datang dari Minggu Pak. Betapa indahnya tenda Mina ini. Mudah-mudahan kami nanti akan kembali lagi ke sini untuk menikmati tinggal di tenda Mina ini di tahun-tahun yang akan datang. Yang membuat kami menjadi rindu lagi untuk tinggal di Mina. Inilah suasananya. Beginilah suasananya. Masih ada yang khusyuk berdoa. Doa-doa terakhir di tenda Mina ini sangat mustajab. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Pak Eka lagi siap-siap mengangkat tasnya untuk pulang ke Mekah. Disusul oleh Bu Lili. Bu Lili ya, Bu Lili mengambil jalan pintas. Halo Bu Lili. Semoga kita semua menjadi haji dan hajjah yang mabrur, diterima pahala amalan kita selama haji ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah flyer dari DF supaya mudah dikenali oleh anggota rombongannya. Lihat suami saya ganteng betul. Udah jadi haji dia. Semoga tetap istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah, tidak off lagi, berjalan sesuai dengan syariat Allah, dan tidak merokok lagi. Mudah-mudahan dia dikasih kekuatan oleh Allah untuk berhenti merokok. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah laporan dari tenda Mina untuk sementara waktu. Nanti akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita di hari terakhir lontar jamrot. Ini adalah hari keempat di tanggal 13 Zulhijjah, dan kita sudah berada di terowongan Mina untuk menuju jamrot. Dan kondisi pada hari ini cukup sepi karena para jamaah memang mengambil afdolnya untuk melempar jamrot pada zuhur, sehingga sekitar pukul 11 rombongan sudah bergerak dari Maktab di Mina untuk menuju jamarat, sehingga sampai di jamarat diperkirakan nanti pukul 12, dan ba'da zuhur langsung melakukan lontaran yang keempat untuk kemudian kembali ke Maktab di Mina, dan selanjutnya akan melakukan perjalanan ke Mekah. Itu yang kita sebut sebagai nafar sani ya. Nah, jadi ini kondisi para jamaah sudah melalui terowongan pertama di Mina. Kondisi tidak terlalu padat, cukup lengang. Bahkan sebagian jamaah sudah istirahat di pinggir terowongan sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan. Nah, ini rombongan Darul Fatah sebagian, ada Mas Yuni di istirahat di terowongan sambil menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan. Karena kalau sampai di Jamarot sebelum pukul 12 dan kita istirahat di Jamarot, biasanya diusir oleh para askar dan tentara yang jaga. Nah, oleh karenanya kita istirahatnya di terowongan yang lebih aman, dan tampak tidak ada satupun penjagaan oleh askar di sepanjang terowongan Mina, menyebabkan para jamaah kemudian beristirahat di sebelah sisi kiri atau kanan dari terowongan di Mina. Tampak jamaah pada hari ini sangat lengang ya. Di sepanjang terowongan pertama di Mina ini tidak ditemui kepadatan para jamaah
yang akan melakukan lontaran jamarat yang keempat. Bahkan sebagian memang beristirahat di pinggir-pinggir. Ini kalau hari-hari kemarin pada hari pertama, kedua, ketiga ini sangat dilarang oleh para askar. Jadi kalau melihat ada jamaah yang berdiri atau berhenti di terowongan ini biasanya diusir. Tapi kali ini tidak ada satupun kita temui penjagaan. Demikian laporan langsung dari terowongan pertama di Mina untuk lontar jamarat yang keempat. Oke pemirsa, ini kondisi sekitar 100 meter lagi mendekati lontar jamarat. Ini jamaah sangat berjubel sekarang karena mendekati waktu yang paling afdol, yakni ba'da zuhur, sehingga semua orang memusatkan perhatian pada waktu ba'da zuhur. Nah, ini menyebabkan para jamaah mulai memadati area pelemparan jumroh, mulai dari jamarat ula, wusto, dan kemudian akobah. Kita masih sekitar 100 meter lagi menuju jumroh ula yang kecil. Tetapi jumlah jamaah memang sudah sangat padat karena ini adalah waktu yang paling afdol dibanding dengan waktu yang diatur oleh pemerintah RI. Maka ini adalah waktu yang paling afdol karena sudah masuk waktunya untuk lontar jumroh yang keempat. Ini jamaah dari Indonesia yang menggunakan seragam sangat bagus, jas berwarna hitam baik laki-laki maupun perempuannya, rapi, sangat rapi. Kalau jamaah dari Indonesia sangat tertib. Nah, ini jamaah dari seluruh dunia sudah berkumpul di area lontar jumroh. Ada yang sudah mulai menghitung-hitung peluru. Kemudian disiapkan di kantongnya. Nah, ini. Nah, dia sudah membawa kantong pelurunya. Jamaah dari luar ini. Bule ganteng banget. Tuh. Nah, mirip dengan Muhammad Toha Al-Junaid. Mei sendirian, dia terpisah dari teman-temannya. Dia sudah lunglai jalannya, tapi masih tetap semangat. Itu Mei. Nah, di belakang sana jutaan manusia sudah mulai menuju area lemparan jumroh. Lihat di kejauhan, kalau kita berdekat lagi, subhanallah, ini manusia semua. Dan saya hampir numpur pagar. Nah, kita lihat sana itu ada gunung batu. Inilah Mina. Banyak tentara jaga. Kalau video ini dilihat tentara, mereka pasti marah. Gak ada yang boleh nyoting.
Ini tentara pada jaga. Ini yang di belakang tentara ini Jumratul Ula, yang paling kecil, dijagain sama tentara. Kita agak minggir karena kalau dilihat sama askar pasti kena marah. Nggak boleh nyotting. Nah, ini kondisi jamaah yang sedang melakukan lontar jamrat Ula. Kita mau lempar. Setelah melakukan lontar jamrat yang kedua, jamaah selanjutnya berdoa. Meme lagi doa. Khusyuk betul meme doa. Semua jemaah doa. Dan pada akhirnya saya juga harus berdoa. Selamat tinggal, ku doakan kau selalu bahagia. Hanya pesanku, jangan lupa kirimkan kabarmu. Selamat tinggal.